Shalom adik-adik yang baik-baik, manis-manis, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids, suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan, Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita juga mau tetap setia dalam segala kondisi, baik senang maupun susah, karena kita punya Allah yang setia. Untuk itu, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang super baik dan setia. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kita udah masuk ke bulan Juli nih Kak Dede. Yoi. Gak terasa ya, kita masih tetap ibadah di rumah masing-masing. Tapi nggak apa-apa. Walaupun masih dalam ibadah di rumah masing-masing, tapi kita tetap setia sama Tuhan dan tetap sukacita. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Engkau Sungguh Baik. Cintakan selalu, ku tinggi
Hai adik-adik, gimana kabarnya? Kakak seneng banget bisa kembali ngebawain firman Tuhan di sekolah minggu online kali ini. Adik-adik semua duduk yang manis, buat diri nyaman, dan jangan lupa untuk fokus. Jadi saran kakak, jangan makan dulu ya selama firman Tuhan diberitakan. Oke? Nah adik-adik, kalian pasti pernah dengar dong istilah Kristen, kata Kristen. Kristen itu kalau di Indonesia adalah sebuah agama yang diakui pemerintah. Nah adik-adik, sebenarnya ya, awalnya itu Kristen bukanlah sebuah agama. Awalnya Kristen adalah suatu kelompok. Jadi awalnya itu Kristen bukan sebuah agama, tapi suatu kelompok. Nah hari ini kita mau belajar tentang asal mula Kristen. Apa sih artinya Kristen? Terus siapa aja sih anggota pertama kelompok yang disebut Kristen ini? Terus masih ada lagi beberapa hal yang kita pelajari di hari ini. Jadi ayo kita simak sama-sama ya. Nah adik-adik, soal asal mula kelompok yang disebut Kristen itu tercatat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Kakak ulang ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kita udah baca kan kisahnya? Nah, kisah ini aja udah cukup jelas menceritakan kepada kita tentang asal mula kelompok yang disebut Kristen. Awalnya, Kristen yaitu pengikut Tuhan Yesus atau murid Tuhan Yesus itu disebut pertama kali di Antiokhia. Seperti yang kita baca tadi. Jadi, pengikut Tuhan Yesus yang tadinya pusatnya di Yerusalem, mereka berpencar kemana-mana, ke banyak wilayah karena penganiayaan. Nah, beberapa di antara mereka ada yang sampai pergi ke Antiokhia. Nah, di sana mereka mungkin menceritakan tentang Tuhan Yesus dan makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di sana. Oleh karena itu, Barnabas diutus ke sana. Mungkin untuk mengajarkan kepada pengikut Tuhan Yesus di sana supaya mereka bisa mengikut Tuhan Yesus secara benar menurut ajaran para rasul. Adik-adik, Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus. Itu adalah sebutan yang diberikan oleh penduduk sekitar di Antiokhia kepada para pengikut Tuhan Yesus. Itu karena para pengikut Tuhan Yesus ini
mengikuti ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh rasul-rasul. Jadi sewaktu Tuhan Yesus ada di dunia ini secara fisik sebagai manusia, sebelum dia naik ke surga, dia mengajarkan ajarannya, menyampaikan ajarannya kepada para rasul, yaitu ke-12 murid. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid inilah yang meneruskan ajaran Tuhan Yesus kepada banyak orang, dan para pengikut ajaran Tuhan Yesus inilah yang juga sampai ke Antioquia, yang kemudian disebut Kristen. Soal ajaran Tuhan Yesus apa aja ya? Ya banyak. Kalian bisa baca tentang ajaran Tuhan Yesus di kitab-kitab Injil dan diteruskan oleh kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang ngakunya Kristen nih, kakak dan adik-adik semua, kakak sekolah minggu, dan orang tua, kita harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan atau yang tertulis dalam kitab-kitab Injil dan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Selain mengikuti ajaran Tuhan Yesus, orang-orang Kristen waktu itu juga mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, yaitu bagaimana Tuhan Yesus menjalani kehidupan sewaktu dia masih ada di bumi ini secara fisik sampai dia naik ke surga. Agak susah sih ya soal mengetahui dan mempelajari cara hidup Tuhan Yesus. Soalnya kan kita nggak ngelihat dia secara fisik sekarang. Memang sih dia maha hadir, dia ada di tengah-tengah kita, dia ada bersama-sama dengan kita. Tapi kan kita nggak ngelihat dia secara fisik. Jadi kita agak sulit untuk tahu bagaimana Tuhan Yesus menjalani kehidupan selama di bumi waktu dia masih mengenakan tubuh fisik, ya kan? Tapi Paulus bilang gini dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Aku ulang ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Intinya sih ya, kita harus meneladani cara hidup Tuhan Yesus, yaitu taat sampai mati, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Itulah cara hidup Tuhan Yesus. Ya kita nggak sampai harus disalib sih, tapi intinya kita harus memiliki ketaatan secara total. Kakak ulangi ya, kita harus memiliki ketaatan secara total. Kita nggak akan terluka kalau kita memilih taat kepada Tuhan dengan menghormati orang tua. Kita nggak akan berdarah-darah kalau kita nggak mencontek. Kita nggak akan terluka parah kalau kita nggak ngomong kotor. Ya intinya kita harus memiliki ketaatan secara total kepada Tuhan. Oke? Nah, inti dari pelajaran kita hari ini adalah sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita harus meneladani, mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, yaitu taat kepada Bapa di surga. Oke? Demikianlah renungan firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Sebagai ayat hafalannya, yaitu Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Kakak ulang ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Bagi yang sudah hafal, boleh dikirimkan videonya, video menghafal ayat hafalannya ke kakak-kakak koordinatornya masing-masing. Oke? Paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Oke? Sekarang kita berdoa yuk.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah belajar sesuatu yang berharga, bahwa kami sebagai orang Kristen harusnya kami mengikuti ajaran-Mu dan mengikuti cara-Mu hidup, yaitu sewaktu Engkau masih hidup di bumi ini secara fisik sampai naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Berkati papa mama kami, berkati saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi hidup kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan melalui papa mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu rencananya akan mengadakan wisuda pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Karena tahun kemarin kita tidak mengadakan wisuda, jadi adik-adik semua akan diwisuda, kecuali yang tahun ini umurnya 4 tahun ke bawah. Jadi yang tahun ini akan masuk TK atau playgroup, kelas 1 sampai kelas 6 dan kelas 1 sampai kelas 3 SMP akan diwisuda. Berikut data-datanya berdasarkan yang sudah mengisi G-form pemilihan data anak sekolah minggu. Jika namanya belum tercantum, adik-adik bisa menghubungi koordinator kelasnya masing-masing. Untuk papa dan mama yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini bisa membantu anak-anaknya ya. Untuk keperluan wisuda ini, kami membutuhkan foto untuk pembuatan sertifikat. Untuk itu, kakak minta adik-adik yang akan diwisuda untuk mengirimkan pos fotonya ke kakak koordinator kelasnya masing-masing paling lambat hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Contohnya seperti ini. Kakak tunggu ya. Khusus untuk adik-adik kelas besar dan tunas remaja, sekolah minggu akan mengadakan PD alias persekutuan doa secara online melalui aplikasi Google Meet atau Gmeet yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 jam 5 sore yang akan dikoordinir oleh Kak Alex dan Kak Dede. Link Gmeet-nya akan dibagikan via WhatsApp. Diharapkan untuk adik-adik kelas besar sampai tunas remaja untuk mengikuti persekutuan doa ini, karena PD ini merupakan salah satu sarana untuk kita belajar firman Tuhan. Selain persekutuan doa untuk kelas besar dan tunas remaja, sekolah minggu juga punya renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat, yang dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Terima kasih untuk setiap adik-adik yang sudah setia mengirimkan video ayat hafalan dan mengerjakan setiap aktivitas yang diberikan. Adik-adik keren. Yang belum, yuk mulai minggu ini adik-adik bisa mengirimkannya ke kakak koordinator kelasnya masing-masing. Untuk papa, mama yang selalu setia mendukung anak-anaknya untuk beribadah, kami dari sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Papa mama hebat dan luar biasa. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu tema gereja kita, yaitu Tak Tergoncangkan. Penuh Tuhan hidupku, selalu harap
Shalom. Tetap sehat, tetap semangat, tetap setia mengiring Yesus apapun yang terjadi, tetap mencari Tuhan, tetap beribadah, maka engkau akan diberkati. Baiklah adik-adik, saya undang engkau bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan memberikan doa berkat. Berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-harimu, langkah-langkah hidupmu, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat hafalan minggu ini adalah Filipi 3 ayat 13b. Aku telah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kak, ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Filipi 3:13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Salam Kak, selamat hari Minggu. Ayat hari ini adalah Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Filipi 3 ayat Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih, Tuhan.
Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 3 ayat 13b. Aku telah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku anak raja, kau anak raja.